Iya, oke. Udah hadir setengahnya belum? Sudah terdengar, Pak. Nggak terdengar? Ya, Pak, sudah. Oke. Udah hadir semua belum, sayang? Berapa orang yang sudah hadir? Yang baru hadir baru 12 orang, Pak. Total 12 ada orang. 25 orang. Baru setengah kurang ya. Yang Iya, hari Pak. yang hari ini menyajikan kelompok 3 sudah siap? Ada? Halo, kelompok 3 siapa? Saya, Prof. Selamat sore. Ya, kelompok 3 siapa? Yang Pak Yudi, Pak. Pak Yudi, Bu Sintia, Pak Julfikar. Pak Yudi, Ya. Sintia, oke. Sintia, Zulfikar, Sintia ada. Zulfikar Yudi, oke, ada. Siapa lagi? Sri Haryanto, Prof. Yudi, siapa lagi yang hari ini? Sri Haryanto belum, Pak. Yudi Haryanto, iya. Bukan Yudi Wahyu, bukan ya? Yudi Haryanto nomor berapa? Yudi Wahyu, Pak. Yudi Wahyu, Pak. Ya, Yudi Wahyu nomor 15, oke. Kemudian Cynthia, siapa lagi? Sintia nomor 11. Pak, siapa lagi? Nur Rahman. Bu Fedi. Bukan, ini bukan absensi, teman-teman. Ini Bukan. yang kelompok yang hari 3. ini. Kelompok 3 sekarang. Kelompok 3. Saya kelompok 4, Pak. Oke, Ya, mohon maaf, Pak. Cynthia, Yudi Wahyu Satria. Siapa lagi? Kelompok Si Bu Fedi, Pak. nomor berapa? Nomor 25. Nomor 25. Fedi. Oke. Sama Ahmad Julfikar. Ahmad Zulfikar. Nomor berapa Ahmad Zulfikar? 13. Ahmad Zulfikar. Oke. Udah hadir. Yang hadir siapa? Yang sudah hadir siapa nih? Cynthia udah? Yang hadir Bu Sintia, Cynthia Pak sudah? Yudi. Yang Yudi, dua lagi belum. Oh, Pak Ahmad Julfikar sama Bu Fedinya belum. tunggu, dua lagi. Bahannya sudah masuk ke Bapak, tapi yang satunya nggak bisa dibuka pakai Word, pakai apa ya? Cynthia ada nggak? Cynthia? Nggak ada ya? Iya, Belum ada. Pak. Kenapa, Pak? Ya, kan bahannya ada dua ya, yang PPT sama konsepnya. Yang PPT-nya bisa Bapak buka, tapi yang satunya nggak bisa buka dengan Word. Harusnya buka pakai apa ya? Pak Yudi? Pak Yudi? Yudi ada, Yudi nggak? Soalnya Pak Yudi yang compile, Pak. Oh, Yudi ada nggak? Belum? Yudi belum ada. Sudah ada, Pak Yudi. Mana Yudi? Belum nyambung ya? Live lagi kayaknya. Sinyalnya kurang baik kali. Oh, sinyalnya kurang baik ya? Baru 12, tunggu beberapa menit lagi. Cynthia, Ahmad Zulfikar, Yudi, sama Fendi.
untuk hari ini moderatornya dari kelompok 2 ya. Oke, bagus. Kelompok 2 Pak Aris Riswanto, Amir Mahmud, Pak Tri Haryanto, Pak Muhammad Fazlur Rahman. Silahkan didiskusikan siapa yang mau jadi moderator. Siapa yang jadi moderator hari ini? Bagus, Bang. Bagus dibagi. Yuk, nanti kelompok 3 kalau sudah siap ya, beritahu. Bu Fedi, Pak Jul, sudah siap Pak? Ayo mulai. Siapa dari kelompok 2 yang jadi moderator, monggo. Kelompok 3 siap maju. Untuk moderator mungkin nanti Pak Fajul Pak ya, dari kita Pak Fajul Rahman nanti untuk moderatornya Pak. Oke, siapa aja, Saya sudah monggo. koordinasi dengan beliau. Iya, oke. Yuk. Oke, terima kasih Pak. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, ini ada kendala di laptopnya, sedang kami siapkan dulu, nanti Pak Yudi dari tim kami yang akan ini kan. Oke.
Pak Yudi udah siap, Pak? Ayo Pak Yudi siap. Pak Yudi masih terkendala, izin saya akan ganti. Oke. Itu yang siapa yang bisa ganti? Ya, saya Pak. Oke, mangga. Sopo? Baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Terima kasih untuk semuanya. Yang terhormat ada dosen Prof. Entang, juga rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 3 pada hari ini akan mempresentasikan salah satu aspek di dalam sumber daya manusia, yaitu kompensasi dan balas jasa. Presentasi ini akan kami sampaikan secara bergiliran, yang dimulai pertama oleh Ibu Cynthia. Oke. Kami persilahkan Ibu Cynthia. Baik, terima kasih Pak Zulfikar. Kompensasi, slide-nya Pak, maaf. Pak Zulfikar, slide-nya Pak yang dikompensasi. Sudah berubah belum, Bu? Ini sudah berubah ini di sini. Kompensasi merupakan semua pembayaran moneter, semua barang atau komoditas yang digunakan sebagai pengganti uang untuk memberi penghargaan kepada karyawan. Kompensasi juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seorang karyawan atas jasa atau hasil dari pekerjaannya. Semua kompensasi dalam suatu organisasi biasanya meliputi gaji dan tunjangan. Manajemen sumber daya manusia merancang gaji dan sistem manfaat untuk menyesuaikan strategi perusahaan dan untuk memberikan ekuitas kompensasi. Next, Pak. Sistem penggajian dan upah. Pak Zulfikar, slide-nya. Sudah, Bu. Memang agak lambat. Sebelum saya membahas sistem penggajian dan upah, saya mau menjelaskan dulu yang dimaksud dengan gaji. Gaji merupakan balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti. Adapun beberapa sistem penggajian dan pengupahan adalah satu, sistem berdasarkan prestasi kerja, sistem berdasarkan pekerjaan, dan ketiga, sistem berbasis keterampilan. Idealnya, strategi manajemen organisasi mendesain dan menggunakan sistem pembayaran berdasarkan prestasi kerja, dan pada sistem berdasarkan kriteria lainnya seperti senioritas. Di dalam sistem prestasi kerja, kenaikan upah atau gaji seorang karyawan biasanya berdasarkan atas prestasi kerja karyawan tersebut dalam periode tertentu. Yang kedua, sistem penggajian berdasarkan pekerjaan. Pendekatan paling umum untuk kompensasi karyawan adalah gaji yang berdasarkan karyawan ini, yang berarti menghubungkan kompensasi dengan tugas-tugas spesifik yang dilakukan oleh seorang karyawan. Yang ketiga yaitu sistem berbasis keterampilan. Sistem pembayaran berbasis keterampilan merupakan sistem di mana keterampilan lebih tinggi menerima gaji yang lebih tinggi daripada mereka yang memiliki tingkat keterampilan yang lebih rendah. Sistem ini seperti adanya perbedaan gaji
pada tingkat eksekutif, terus tingkat level manajer dan tingkat karyawan. Berikut dilanjutkan oleh Pak Zulfikar. Kepada Pak Zulfikar saya kembalikan. Terima kasih, Ibu Cynthia. Di dalam kompensasi, tentunya hal ini yang memberikan semangat bagi para pekerja. Kompensasi ini merupakan sebuah insentif di mana terjadi pertukaran antara hasil kerja dan dari perusahaan memberikan imbal kepada pekerjanya. Agar bisa didapatkan kondisi yang ideal sehingga tidak mengganggu produktivitas dari pekerja, maka dalam memberikan kompensasi haruslah mencakup prinsip keadilan di dalamnya. Ini yang dinamakan keadilan kompensasi. Jadi prinsip keadilan ini yang nanti diharapkan mampu memberikan kualitas kerja yang baik. Untuk bisa tahu bagaimana kompensasi yang diberikan sebuah perusahaan telah diberikan secara adil, bisa dilihat dari job evaluation. Jadi job evaluation ini suatu pekerjaan sebelumnya diprofile, kemudian dievaluasi. Dari sana nanti akan terlihat value pekerjaan tersebut sehingga bisa diberikan nilai yang sesuai, diberikan value yang sesuai berapa sebuah pekerjaan ini dihargai. Kemudian kompensasi juga bisa dilihat dari standar perusahaan lain pada industri yang sama. Jadi kalau hasil surveinya menunjukkan bahwa standar gaji suatu pekerjaan di level tertentu, diupayakan kompensasi yang diberikan kepada pekerja itu kurang lebih sama atau mungkin bisa lebih tinggi sehingga menciptakan daya tarik tersendiri untuk menarik tenaga kerja yang lebih berkualitas. Selain itu ada skema pay for performance. Jadi selain daripadanya gaji pokok, pemberian kompensasi juga bisa berdasarkan performa, bisa berdasarkan per unit barangnya, ataupun sebagai pendamping, yaitu dalam bentuk tunjangan, insentif, seumpamanya telah dihasilkan suatu pekerjaan yang memenuhi target tertentu, atau diberikan bonus, atau komisi, achievement, dan lain sebagainya yang kompensasi ini diberikan berbanding lurus atau tergantung dari performance kerja si karyawan. Harapannya pay for performance ini bisa menjadi perangsang bagi tenaga kerja untuk terus-menerus meningkatkan performanya dan menciptakan keadilan sehingga yang performanya baik tentunya akan mendapatkan hasil yang lebih baik, yang performanya tidak baik tentunya pendapatannya pun tidak akan sebesar yang tenaga kerja yang berperforma tinggi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Yudi, Bu Fedi ya. Baik, silakan. Baik Pak, terima kasih kepada Pak Zulfikar. Selanjutnya kita akan membahas benefit, pengertian umum dari benefit. Next Pak, itu saya kutip dari bukunya. Slide selanjutnya Pak. Mohon dibantu. Ya, sudah Bu. Selanjutnya Pak, di 8283 di next Pak, pengertian umum. Ya, next. Adapun pengertian umum dari benefit. Ini terlambat memang ini, delay screen. Iya Pak. Iya, delay kayaknya. Kebetulan kita mengutip dari buku Richard L. Duff, Pak Patek dan teman-teman. 82-nya Bu? 8283 next Pak, ke pengertian umum Pak Fazil. Oke. Ya. Ya, jadi pengertian umum benefit merupakan bagian dari paket kompensasi untuk beberapa perusahaan, jenis dan
pengadministrasiannya cukup kompleks. Beberapa ada contoh dari benefit: asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, kesehatan, alokasi saham, lalu ada benefit liburan, tunjangan pendidikan, cuti khusus, parkir kendaraan, tunjangan makan, dan juga waktu rehat tambahan. Next, adapun benefit asuransi kesehatan bisa berupa dengan rawat inap, rawat jalan, kesehatan lainnya, lalu asuransi jiwa, asuransi ketidakmampuan itu untuk bekerja. Di Indonesia dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ada pasal yang mengatur hak dan kewajiban karyawan yang tidak bisa bekerja karena sakit dan membutuhkan waktu penyembuhan lama. Asuransi lain-lain, dukungan pengacara, kendaraan, dan juga ataupun rumah. Benefit jaminan keamanan kerja, jaminan pendapatan, tujuannya untuk melindungi karyawan ketika kehilangan pekerjaan. Ini agak sedikit delay, Pak. Ya. Tunjangan PHK memberikan sejumlah dana kepada karyawan yang diminta mengundurkan diri bukan karena kesalahan atau dirumahkan perusahaan ditutup ataupun merger atau penggabungan. Dilihat pada aturan tunjangan PHK di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Golden Pracutas kesepakatan untuk memberi bonus dan benefit jika karyawan dirumahkan karena merger dan akuisisi. Untuk meminimalkan risiko pengembalian, salah satu perusahaan menerapkan kebijakan yang menimbulkan tanggung jawab berat bagi perusahaan yang akan mengambil alih. Ada juga yang menyiapkan dana pensiun secara khusus untuk membiayai karyawan yang mengalami PHK. Lalu ada jaminan pensiun, dirancang sebagai penghargaan bagi karyawan yang memiliki masa kerja panjang. Akan tetapi saat ini sudah tidak dibatasi oleh hal tersebut saja. Jaminan pensiun dini, pengunduran diri secara sukarela dengan klasifikasi pensiun inisiatif dari kedua pihak dengan latar belakang mutualisme. Bimbingan pensiun dirancang untuk mempersiapkan karyawan menghadapi masa pensiun, wirausaha, investor, perencanaan, keuangan, kegiatan lain-lain. Benefit waktu istirahat. Selanjutnya, waktu istirahat, di samping istirahat normal 1 jam setelah bekerja, minimal 4 jam, perusahaan memberikan istirahat tambahan atau rehat kopi. Ada kecenderungan untuk memanfaatkan secara berlebihan. Izin sakit, syarat untuk tiap perusahaan berbeda. Izin menjalankan ibadah, liburan, kemudian cuti atau izin khusus seperti hamil, pemilu, juri, duka cita, acara keluarga, mengasuh anak, mengurus keluarga yang sedang sakit. Selanjutnya, mengelola benefit. Banyaknya jenis dan ketentuan benefit serta sifatnya yang sukarela menyebabkan SDM sulit mengelola dengan sempurna. Masalah dalam pelaksanaan bisa terjadi ditentukan oleh perusahaan, keterlibatan dan pemahaman karyawan rendah. Tidak semua jenis yang disediakan dibutuhkan karyawan, tidak semua benefit juga dikomunikasikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Pak Yudi. Pada Pak Yudi kami persilakan. Terima kasih buat Bu Medi. Selamat siang, Pak dosen. Selamat siang, Yud. Selamat siang juga buat teman-teman semuanya. Mohon maaf tadi ada kendalanya. Pak, iya, saya baru ganti perangkatnya. Oke, ya. Dilanjut aja langsung terminan atau kata lainnya penghentian. Penghentian menurut KBBI berasal dari kata hal menghentikan atau mengakhiri, menyetop dan sebagainya. Menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 25, pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antar pekerja atau buruh dan pengusaha. Nah, ini ada beberapa tipe penghentian. Yang pertama itu pensiun. Ya, pensiun itu tadi sudah dijelaskan. Walaupun baru dijelaskan benefitnya, pensiun itu karena telah akhir dari usia kerjanya gitu ya, udah waktu yang panjang. Terus yang kedua itu dipaksa keluar melalui merger dan pemotongan karena kondisi perusahaan. Nah, ini
kondisi saat ini banyak beberapa perusahaan yang menggunakan metode ini, bukan menggunakan cara ini dengan mengeluarkan paksa karyawannya dikarenakan kondisi keuangan perusahaan yang lagi kurang baik. Yang ketiga itu ada diberhentikan karena penilaian yang buruk. Penghentian ini dilakukan akan mempengaruhi kinerja karyawan yang lain agar tidak berdampak buruk dengan karyawan lainnya yang merugikan perusahaan. Ini menurut buku ya, panduan buku yang kita baca. Next, Pak Hazul. Nah, ini ada metode penghentian itu ada menggunakan metode wawancara. Wawancara adalah salah satu cara yang sering digunakan dikarenakan agar mengetahui alasan karyawan dihentikan dan berhenti sendiri. Karyawan yang keluar dengan sukarela enggan menyampaikan keluhan penyebab berhenti keluar dari perusahaan. Nah, ini banyak karena dari risetnya, karena tadi saya belum baca jelas bukunya. Beberapa karyawan yang keluar dengan sendirinya, dia tidak pernah mau menjelaskan alasannya dia keluar kenapa dan kenapa dia pengen keluar gitu. Selanjutnya ada perusahaan yang mengalami perampingan melalui merger atau karena global persaingan atau ekonomi yang bergeser, seringkali sejumlah besar manajer dan pekerja diberhentikan pada saat yang bersamaan. Dalam kasus ini, perusahaan yang tercerahkan mencoba menemukan transisi yang mulus untuk karyawan yang dihentikan dengan menunjukkan perhatian yang tulus dalam membantu karyawan yang diberhentikan perusahaan dengan cara mengkomunikasikan nilai sumber daya manusia dan membantu memelihara kebudayaan perusahaan yang positif. Sudah selesai nih, Pak Yudi? Sudah selesai, mungkin cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan diskusi beberapa termin ya, yang bebas saja. Mungkin izin tadi diminta menjadi moderator Pak Prof. Iya, Dan katanya dari kelompok 2 ya. Ada kelompok 2, siapa yang jadi moderator? Iya. Izin mungkin Bapak Ibu semuanya tadi kelompok 3 sudah menyampaikan pemaparan. Jadi Fajrul Rahman ya. Iya, saya Pak. Oke. Ya, bagus. Ya, kami dari kelompok 2 karena pada kesempatan ini diminta untuk menjadi moderator, melanjutkan pemaparan yang tadi sudah disampaikan. Bapak Ibu semuanya, silahkan kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau bahkan menyampaikan pernyataan gitu, dipersilahkan. Untuk termin pertama, iya, bagus. Kita buka dengan 2 pertanyaan dahulu ya. Iya. Supaya tidak terlalu banyak dan mungkin tidak terlupa gitu. Silakan Bapak Ibu apabila ingin menyampaikan pertanyaan. Biasanya ya ini ada Bu Ruby ya. Silakan Bu Ruby. Selamat sore Pantang. Iya, selamat sore Bu Ruby. Izin bertanya, tadi itu Pak Zul tuh bilang kalau kompensasi itu harus adanya asas keadilan. Nah, asas keadilan ini itu dilihat dari perspektif mana dan bagaimana cara menghitungnya biar bahwa kompensasi itu dianggap adil gitu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Ruby. Satu lagi pertanyaan, mungkin teman-teman di kelompok 3 sudah mulai mencatat atau bahkan mulai menyiapkan jawabannya. Bapak Ibu silakan satu pertanyaan lagi untuk termin pertama. Pak Riko kayaknya sudah mulai buka mikrofon. Iya. Silakan Pak Riko kalau mau bertanya atau membuat pernyataan. Terima kasih. Saya ingin bertanya terkait dengan tadi pada saat boleh dikerasin dikit Pak Riko suaranya? Tadi yang diutarakan adalah gaji dalam arti kata karyawan tetap.
Suaranya kurang keras ya? Sistem kedengaran suara saya, Pak? Baru ya. Baru terdengar Pak Riko. Sudah jelas. Silahkan Pak Riko. Ya, siap. Ya. Nah, jadi di sistem pengupahan di Indonesia itu kan ada karyawan tetap dan karyawan dengan perjanjian tertentu. Ada karyawan kontrak, kemudian ada karyawan, misalkan kita ada pekerjaan proyek gitu. Nah, untuk kondisi seperti itu, saya belum melihat dari kelompok 3 ini arrangementnya seperti apa gitu loh. Jadi mungkin itu yang saya tanyakan, Pak Fajrul. Ya, terima kasih Pak Riko. Baik, rekan-rekan di kelompok 3, ini ada 2 pertanyaan secara singkat. Saya coba ringkaskan. Yang pertama mengenai apa sih asas pengertian keadilan ya dalam hal pemberian kompensasi dari Bu Ruby. Yang kedua dari Pak Riko mengenai mungkin perlu dipaparkan sistem pengupahan terkait dengan karyawan tetap ataupun karyawan dengan perjanjian tertentu gitu. Ada 2 pertanyaan. Silahkan secara bergiliran teman-teman di kelompok 3 bisa menjawab pertanyaan tersebut. Silahkan. Baik, saya mulai dengan saya dulu, Pak Fajrul. Terima kasih dan terima kasih atas pertanyaannya, Bu Ruby. Tadi ditanyakan bagaimana caranya untuk mengetahui apakah sebuah kompensasi itu sudah mewakili prinsip keadilan di dalamnya. Jadi memang kalau kita lihat dalam dunia tenaga kerja ini kan ada 2, pasar ini dibentuk oleh dua kekuatan. Pertama, supply, yaitu para pemilik tenaga, sumber daya manusia di sini. Dan ada demand-nya, yaitu para pencari kerja, para pemberi pekerjaan. Di dalam pasar ini terjadi persaingan, di mana si perusahaan-perusahaan ini harus mendapatkan tenaga kerja dengan kualitas yang baik, produktivitasnya yang tinggi, kompetensinya yang tinggi, dan sebagainya. Di sisi lain pun, para pencari kerja ini tentunya juga mencari perusahaan-perusahaan yang bisa memberikan kompensasi kepada mereka, memberikan imbal hasil dari pekerjaan yang mereka lakukan dengan baik. Nah, dalam kondisi seperti ini, ketika perusahaan gagal mendeliver atau melahirkan prinsip keadilan dalam memberikan kompensasi, tentunya ini bisa mendorong tenaga kerja yang baik untuk berpindah, yang akhirnya menjadi kerugian bagi perusahaan. Kalau tadi dilihat bagaimana caranya untuk perusahaan tahu apakah kompensasi yang diberikan sudah adil atau sesuai, itu yang tadi dijelaskan menurut buku ini, kita pertama-tama bisa melihat atau bisa melakukan job evaluation dulu sebenarnya. Jadi sebuah pekerjaan yang akan kita berikan, kita akan lihat bobot pekerjaan tersebut, bagaimana ancaman fisiknya, bagaimana kebutuhan pengalamannya, bagaimana tingkat pendidikan yang dibutuhkan, dan sebagainya, sehingga akan terlihat, oh nilainya itu setidak-tidaknya itu kalau dikonversikan ke dalam rupiah harusnya sekian. Halo Pak Zul. Putus lagi. Iya, kayaknya nge-lag ini. Mungkin rekan-rekan yang lain bisa dibantu. Ini posisi Pak Zul masih freeze ini. Pak Yudi, Bu Cynthia tadi ya. Mungkin bisa dibantu untuk melanjutkan jawabannya Pak Zul. Halo, Pak Yudi, Bu Cynthia. Ya, ini yang pertama ya Pak, yang adil. Apa yang maksud adil dalam memberikan imbalan? Dalam memberikan imbalan. Nah, sebenarnya menurut beberapa saya pernah baca buku kan, menurut adil itu ada beberapa perusahaan yang memberikan gaji itu memberikan benefit dilihat dari prestasi kan. Tadi kan juga dijelaskan.
Terus apabila sedangkan kompensasi yang layak adalah itu besaran upah lebih banyak dikaitkan dengan standar hidup dan peraturan ketenagakerjaan seperti kebutuhan fisik minimum dan upah minimum regional. Nah, keadilan, kelayakan, dan besar kompensasi yang berlaku pada suatu perusahaan akan banyak menarik minat calon tenaga kerja gitu kan. Nah, ini sebenarnya kalau dibilang adil atau enggaknya itu kan dari beberapa perusahaan itu melihat pertama dari prestasi gitu Pak. Kalau emang jadi adanya persaingan sebenarnya itu sih menurut saya tahu sedikit. Mungkin Ya. tambahan teman-teman Mohon lain. izin, tadi saya terputus Pak, izin menambahkan. Silakan Pak Zul dilanjutkan kembali Pak. Ya tadi Ya. kayaknya terputus pemaparannya Pak Zul. Betul, internetnya down ini, jadi pakai handphone sekarang. Baik, jadi yang pertama tadi kita lihat perusahaan melakukan penilaian secara mandiri, bisa dibandingkan dengan jenis-jenis pekerjaan dari dalam perusahaan itu, dan biasanya malah kalau ini ada istilahnya tuh dari hasil pembobotan itu nanti keluar gitu ya poinnya gitu dalam skala upah. Yang berikutnya perusahaan membandingkan dengan pasaran harga pekerjaan tersebut di pesaing atau di kompetitor. Jadi biasanya itu ada standar harga dalam sebuah pekerjaan. Misalkan posisi seorang IT tentunya berbeda dengan posisi seorang security tentunya berbeda dengan posisi seorang pemasar. Nah, nanti kalau dia lihat di kelas industri itu minimal harus masuklah ke dalam range-nya. Kalaupun berbeda sedikit, tapi nanti disiasati dengan benefitnya yang ditambahkan gitu. Jadi intinya kan perusahaan itu harus bisa mengatur strategi kompensasi dan benefitnya agar menarik bagi para SDM yang berkualitas gitu. Dan ketika SDM nanti merasa fair enough dan kompetitif begitu, tentunya akan meningkatkan kepuasan kerja dan juga akan berbanding lurus biasanya dengan produktivitas. Demikian Bu Ruby, mudah-mudahan menjawab. Oke. Baik, gimana Bu Ruby? Ada hal lain yang mau ditambahkan atau sudah cukup? Sudah cukup, Pak. Ya, terima kasih. Kalau gitu kita lanjutkan ke pertanyaan kedua ya, Bapak Ibu di kelompok 3. Tadi masih ada pertanyaan dari Pak Riko. Silahkan dijawab. Pak Fazlur, coba direview lagi dikit pertanyaan Pak Riko tadi, Pak. Oke. Soalnya suaranya tadi putus-putus. Kalau pertanyaan Pak Riko, kalau saya tidak salah menangkap, nanti mohon dilengkapi Pak Riko. Pak Riko minta penjelasan karena merasa tadi dalam pemaparan itu kurang membahas mengenai sistem kompensasi atau pengupahan dalam skema karyawan tetap dengan karyawan dengan perjanjian tertentu gitu atau kontrak gitu. Nah, itu apakah berbeda, apakah sama gitu? Nah, itu kira-kira seperti itu pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu di kelompok 3, Pak Riko ingin meminta penjelasan terkait apakah sistem kompensasi atau sistem pengupahan untuk karyawan tetap atau pegawai tetap dengan pegawai kontrak itu apakah sama atau bagaimana gitu. Ya. Pak, saya mau mencoba menjawab ya. Kompensasi keuangan itu kan terbagi. Keuangan itu kan dalam bentuk uang itu tuh secara periodik itu terbagi atas mingguan, bulanan, dan tahunan ya. Terus kompensasi keuangan itu berupa gaji, upah, bonus, komisi, dan insentif. Nah, gaji itu biasanya bersifat tetap, artinya jumlahnya yang diberikan setiap bulan dan besarnya bervariasi ya sesuai dengan golongan atau pangkatan yang diembannya. Nah, besarnya gaji itu ditentukan oleh berbagai pertimbangan. Biasanya gaji ini diberikan kepada karyawan yang bulanan, yang staf gitu Pak, yang karyawan tetap atau yang karyawan udah bulanan.
Sedangkan untuk karyawan kontrak yang kayak harian atau kontrak misalnya borongan gitu, biasanya upah ya Pak. Upah itu merupakan pendapatan yang diperoleh dalam mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Pembayaran upah itu bersifat tidak tetap, yang diberikan secara harian, mingguan, dan setelah atau sesudah pekerjaan itu terselesaikan. Kalau menurut saya sih begitu sistem pengupahan yang untuk kayak yang ditanyain Pak Endi atau teman-teman lain bisa menambahkan. Boleh sedikit menambahkan? Oh iya, ada Bu Fedi. Silahkan Bu Fedi. Ya, mohon maaf Pak. Ya. Yuk. Ya, sebentar. Ini agak. Saya menambahkan dari agak ini ya Pak, mantul ya suaranya Pak. Iya. Pak Riko, ya. Ya. Silakan Bu Fedi. Baik, saya akan menambahkan untuk karyawan tetap dan juga karyawan tidak tetap dari kelompok kami. Jadi karyawan tetap itu biasanya kita sebutnya karyawan permanen. Untuk karyawan kontrak itu karyawan sewa. Memang ada beberapa orang yang menilai bahwa menjadi karyawan tetap itu enak nih gitu, atau lebih menarik untuk menjadi karyawan tetap. Namun ada beberapa juga perbedaan dari karyawan tetap dan juga karyawan kontrak. Untuk karyawan kontrak menurut saya itu memang lebih fleksibel, lalu lebih variatif. Kemudian untuk karyawan tetap ini bahwa gaji dari karyawan kontrak bisa dibilang lebih baik daripada karyawan tetap. Hal itu biasanya karyawan kontrak tidak harus mematuhi kebijakan karyawan tetap, seperti rapat kantor dan hal lainnya yang membuang waktu. Karyawan kontrak juga hampir tidak terpengaruh oleh birokrasi atau politik antar perusahaan. Begitu. Nah, secara teori bayaran tadi sudah dijelaskan oleh Bu Cynthia. Memang yang diberikan kepada karyawan kontrak memang tentu lebih melihat dari jam mingguan kerjanya, sedangkan bagi karyawan tetap, salah satu benefit karyawan tetap yang paling terasa yaitu tunjangan kesehatan dan juga tunjangan hari tua yang tidak didapatkan oleh karyawan kontrak seperti itu. Mungkin cukup bisa ditambahkan dari teman-teman atau ada pandangan dari teman-teman lain, kami persilahkan. Terima kasih. Ya, izin sedikit menambahkan. Jadi sebenarnya antara karyawan tetap ataupun karyawan tidak tetap, ketika berbicara kompensasi, dari sisi kompensasinya begitu ya Pak Riko ya, itu tidak ada perbedaan yang mendasar atau berarti selain daripadanya tunjangan-tunjangan yang memang mengharuskan seseorang itu bekerja dalam periode tertentu. Misalkan ada disebut biasanya ada kebijakan setelah 10 tahun bekerja nanti ada tambahan bonus per 10 tahun kerja atau 15 tahun dan sebagainya. Kalau di karyawan kontrak itu kan tidak dapat tercapai karena menurut aturannya ada batas waktu. Di batas waktu tertentu orang boleh bisa dikontrak, ketika batas waktu itu dilanggar maka akan menjadi karyawan tetap dengan sendirinya di Undang-Undang 2003 kalau nggak salah, Undang-Undang 13 2003 Ketenagakerjaan. Tapi belakangan di Omnibus Law ini itu bisa sampai dengan 5 tahun ya. Dan banyak yang berpikiran bahwa dengan dikontraknya karyawan maka perusahaan akan terhindar dari pemberian gaji yang lebih besar. Kenyataannya sebenarnya tidak. Karena yang kontrak pun sama, dia tetap harus mendapatkan kompensasi yang dijanjikan. Kalau di Indonesia tentunya itu dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, ada batasan minimum yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Dan menurut aturannya juga kalau di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang boleh dikontrak itu kan hanya pekerjaan yang sifat pekerjaan itu sementara. Terus sifatnya musiman. Jadi tidak bisa pekerjaan administrasi sebagai customer service misalkan, terus kemudian dikontrak. Nah, tapi kalau misalkan pekerjaannya hanya membangun sebuah bangunan, terus kemudian pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memang bukan core-nya si perusahaan, itu bisa dikontrak begitu. Jadi rasanya tidak ada perbedaan mendasar ketika berbicara kompensasi.
yang membedakan itu adalah masa kerjanya. Itu yang membedakan antara karyawan yang tetap ataupun karyawan kontrak. Demikian, Pak Riko. Terima kasih. Baik, ada lagi dari kelompok 3 yang ingin menambahkan atau mungkin ditanggapi langsung oleh Pak Riko. Silakan Pak Riko. Terima kasih teman-teman dari kelompok 3. Ya benar yang tadi seperti diutarakan Pak Julfikar bahwa berdasarkan Undang-Undang Omnibus Law ini kan sebetulnya membolehkan suatu perusahaan memperpanjang karyawan kontrak. Nah, apakah kita kan yang pelajari kita ini teori-teori tentang sumber daya manusia ini selalu mendiskusikannya adalah bagaimana kita membuat karyawan-karyawan kita memiliki motivasi sehingga memberikan effort yang maksimal untuk perusahaannya. Nah, bagaimana secara teoritis apa yang bisa dilakukan untuk motivasi karyawan, tetapi karyawannya itu dalam posisi karyawan kontrak gitu. Karena memang secara undang-undang diperbolehkan untuk itu. Gitu. Nah, kalau kita kan melihat kayak tadi ada asuransi, terus ada juga jaminan pensiun, hal-hal yang saya lihat adalah lebih cenderung mengarah kepada bagaimana kita memberikan reward maksimal kepada karyawan kita. Nah, sementara tadi pada saat bicara terkait dengan karyawan outsourcing, karyawan kontrak langsung dipisahkan begitu kan. Jadi mungkin tidak gitu pada saat kita membuat kajian diskusi seperti ini ada hal-hal yang mungkin bisa kita diskusikan sehingga membuat pemikiran kita bagaimana sih kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk karyawan kontrak gitu. Ya, saya sebetulnya tidak menyanggah Pak, ini hanya karena kita diskusi tadi masukan-masukan yang baik dari Bu Cynthia, kemudian dari Bu Fedy, terus dari Pak Jul itu sudah menjawab dari pertanyaan saya, tapi setidaknya karena kita forumnya forum diskusi, jadi mungkin ada pemikiran yang menurut saya harusnya perlu dikaji dari para pembuat, karena mungkin di luar ada nggak ya karyawan kontrak di luar, saya juga nggak tahu. Kalau di Indonesia kan sepertinya hampir semua sekarang kontrak semua gitu kalau saya lihat. Bahkan ada yang diulang-ulang terus sampai 5 tahun kontrak gitu kan. Jadi harusnya perusahaan juga memikirkan bagaimana kita bisa memberikan reward untuk teman-teman karyawan kontrak. Itu mungkin hanya tambahan sedikit Pak Fajrul Rahman. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Pak Riko atas tanggapan baliknya. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya, ini termin kedua. Kita buka untuk 2 pertanyaan lagi. Tapi saya menanggapi sedikit boleh ya Pak Fazlur ya? Boleh. Ya. Banyak juga boleh. Ya, silakan Pak Zul. Jadi menarik memang tadi, memang kan kita kalau perusahaan Pak udah capek-capek merekrut, harusnya itu kan dapat yang baik, mesti bisa kita keep ya. Kita keep, di sisi lain juga jangan sampai produktivitasnya menurun, motivasinya menurun, karena nanti akan jadi cost. Karena bisa saja dengan gaji yang sama, kita mendapatkan cara bekerja yang lebih baik. Sementara yang di tempat kita udah gajinya terus-menerus naik tiap tahun, tapi makin malas dan sebagainya gitu. Dan ini kan bisa entah itu yang dikontrak ataupun yang tidak dikontrak. Itu satu sisi dari kacamata yang lain ya Pak ya. Dari sisi lain kadang yang saya perhatikan nih Pak, ada beberapa teman-teman, beberapa perusahaan, mereka suka cari celah memang untuk bisa mereduce employee cost-nya itu. Ada yang seperti itu, jadi sama mereka terus-menerus dikontrak-kontrak begitu kan. Karena ketika jadi tetap itu kan ada komitmen yang jauh lebih besar yang harus mereka kasih. Kalau begitu tentunya itu menyalahi etika di dalam bisnis. Karena kan tujuan utama bisnis kalau kita belajar di pelajaran etika tidak semata-mata dia hanya memaksimalkan harga sahamnya, tapi juga bagaimana memberikan manfaat bagi semua stakeholder, masyarakat, pemerintah, karyawan, pemegang saham, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita berbicaranya sekarang bagaimana meningkatkan motivasi ataupun produktivitas, tidak selamanya
urusannya dengan gaji saja sih Pak, kalau sepengetahuan saya. Kan ada hygiene factor dan motivation factor ya. Kalau gaji itu kan hanya mencakup di hygiene factor-nya saja. Jadi gaji yang cukup, kompensasi yang cukup, fasilitas kerja yang memadai, ini dasar ketika tenaga kerja mendapatkan ini semua, dia akan dapat satu kondisi kerja yang menjadi dasarnya dia. Tapi untuk ningkatin motivasinya itu ada motivation factor menurut teorinya kalau tidak salah, Pak. Yaitu kepemimpinan yang baik, suasana kerja yang mendukung, ada learning organization di situ. Terus ada jenjang karir yang jelas, ada pekerjaan yang menantang tapi juga tidak terlalu membebani. Nah, percampuran dari itu semua, apalagi ditambah ketika kompensasinya juga wajar, adil dan baik, biasanya ini nanti akan melipat gandakan motivasi, semangat dan produktivitas dari si karyawannya. Kalau bicara masalah kontrak, ini yang jadi isu karena kalau prinsipnya kan orang cari kerja Pak, mereka kan cari keamanan ya Pak ya. Bagaimana caranya setelah kerja sudah tenang. Kalau perlu masuknya paling akhir, pulangnya paling awal, akan tetap dapat jaminan, bisa dapat pensiun gitu. Terus nanti jam kerja nongkrongnya malah buka Facebook dan sebagainya. Nah itu makanya mereka menolak jenis-jenis pekerjaan yang sifatnya tidak tetap, tidak memberikan mereka kepastian. Kan banyak yang demo tuh honorer pengennya diangkat jadi tetap dan lain sebagainya gitu. Jadi sementara di sisi lain tentunya itu memberikan cost bagi perusahaan. Tapi saya sih meyakini Pak, perusahaan yang baik ketika dia melihat tenaga kerja yang ternyata baik, tentunya akan lebih menguntungkan ketika mengunci mereka semua dan tidak lagi pindah-pindah dengan cara dijadikan sebagai karyawan tetap. Demikian Pak Riko, terima kasih. Terima kasih Pak Zul. Sebenarnya ini malah sebelum ke ini ada pertanyaan colongan, boleh ya Pak Prof? Oke, silakan ya. Terkait ini tadi kan sempat dibahas ya isu Omnibus Law sama outsourcing gitu. Sebenarnya mungkin karena Pak Zul juga ada di situ gitu, mungkin bisa mengupdate sebenarnya dengan Omnibus Law itu semua bidang pekerjaan bisa di outsource gitu ya Pak Zul ya. Tadi Pak Riko kayaknya juga menyampaikan itu gitu. Nah itu butuh klarifikasi. Ini mumpung di kelas ini kan kita butuh update ya informasi, kan kita hanya mendengar di media gitu. Mungkin Pak Zul bisa mengelaborasi lebih lanjut, dan malah pertanyaan lanjutannya, kalau suatu pegawai itu di outsource, apa dia bisa mendapatkan yang tadi disampaikan oleh Pak Zul tadi, keamanan, kenyamanan kerja dan sebagainya gitu, dibanding pegawai tetap gitu. Tadi yang beberapa motif tadi ya, masalah keamanan, kemudian tadi Pak, lingkungan kerja dan sebagainya gitu. Kalau dia di outsource atau pegawai yang tidak tetap gitu. Kira-kira itu Pak Zul. Ini kok ke Pak Zul semua ya jadinya? Atau ke kelompok 3 lah, ke kelompok 3. Iya. Pak, kalau ini jujur Pak, ini susah Pak. Ini Pak Riko kayaknya yang koleksi undang-undangnya lebih lengkap. Jadi karena kan 1000 halaman itu Pak, untuk UMK aja tuh di PP 36 tuh turunannya 2021 baru mau disosialisasikan nanti bulan Juli ini. Minimal di isu outsourcing aja Pak. Nah yang di outsourcing di U20 ini saya tidak memperhatikan detail Pak. Ya. Cuma kalau tidak salah yang sekarang niatnya orang mau kontrak atau mau outsource biar bisa nggak kena THR, nggak kena dan lain-lain, nyatanya nggak, tetap ada ininya Pak, cuma istilahnya disebut sebagai balas jasa atau apa gitu. Terus kemudian yang dulu itu kalau kontrak itu selesai, kayaknya tetap harus mesti dibayar Pak, meskipun waktunya belum selesai kalau tidak salah ya. Nanti mungkin Prof bantu sosialisasikan undang-undangnya boleh tuh Prof tuh. Ya yang boleh outsourcing itu kan sebenarnya hanya 2 sekarang ya. Kalau tidak salah betul. Ya, 1 kebersihan, yang kedua security kalau nggak salah. Ada satu lagi Prof, driver. Driver ya. Oke. Cuman kalau nggak salah artinya dibatasi supaya nanti tidak jadi saingan yang sangat kuat untuk orang-orang tenaga tetap gitu. Kalau terlampau dibebaskan.
Mungkin itu masih dengan Permenaker Trans yang sebelum Omnibus Law kali ya? Enggak, yang Omnibus. Yang Omnibus Law juga Ya, sama, Pak? sama. Sudah ke sana ya? Ada perubahannya, memang ada yang sama, ada yang berubah. Oke, terima kasih. Oke. Berarti Bagus, terkait bagus. dengan pertanyaan saya, Pak Zul, sebenarnya nggak ada masalah ya. Kalau pegawai itu outsource, jadi hak-hak dia, kemudian sebagai karyawan juga masih terpenuhi kan gitu. Artinya dia tetap sama gitu ya, dengan tetap gitu. Harusnya sih Oke, begitu lah, Pak Fazlur Rahman, sebelum masuk ke termin kedua, saya ingin menegaskan dua hal. Yang pertama, pertanyaan Pak Ibu Ruby tadi ya, yang namanya adil itu apa sih gitu ya? Ya. Itu kan dalam pekerjaan itu ada dua, ada yang namanya job desk, ada yang namanya job role. Job description itulah deskripsi apa yang harus dikerjakan oleh setiap orang. Tapi job role, apa peran orang itu dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Oleh karena itu sebenarnya keadilan yang sesungguhnya adalah memberikan imbalan sesuai dengan kontribusi setiap anggota terhadap ketercapaian tujuan organisasi perusahaan yang akan dicapai. Makin banyak kontribusinya, maka dia akan mendapatkan bonus, akan mendapatkan penghargaan yang beda dengan orang yang tidak memberikan kontribusi. Kalau dia hanya mengerjakan saya yang dikerjakan, ya udah kasih aja upah yang biasa. Tetapi bagi orang yang memberikan kontribusi yang tinggi, maka dia akan mendapatkan hal-hal yang seperti tadi itu. Termasuk jaminan, termasuk adanya libur, termasuk adanya istirahat yang lebih panjang, karena kontribusinya lebih besar ketimbang yang lain. Oleh karena itu, sebenarnya keadilan itu adalah memberikan imbalan sesuai dengan kontribusi dari setiap anggota pekerja terhadap ketercapaian apa yang diharapkan oleh organisasi. Yang kedua, masalah upah itu kan struktur upah itu ada yang namanya ada yang dinamakan upah termasuk orang-orang yang bukan tenaga tetap, ada yang dinamakan time rate. Time rate, artinya yang dipakai ukuranlah waktu. Makanya ada orang yang, itu kan ada orang pekerja yang tidak tetap dibayarnya per jam. Jadi kalau 1 jam dibayar, konsultan-konsultan itu kadang-kadang per jam. Begitu dia nelfon itu termasuk menit pertama. Begitu 1 jam dia bayar sesuai itu. Jadi dari mulai melangkah aja itu mereka sudah dibayar karena time rate. Ada yang namanya per hari, harian. Kita banyak sekali buruh-buruh yang tidak tetap dibayarnya berdasarkan harian. Hari ini dibayar berapa, hari dan sebagainya. Misalnya tukang-tukang itu ada yang mingguan, per minggu, ya mingguan, setiap minggu lalu dia dibayar, pada akhir minggu dibayar. Kalau Bapak Ibu di Australia itu mereka tidak pakai minggu, semua pegawai dibacanya yang namanya fortnight. Jadi di Australia itu bayarnya fortnight, 2 minggu sekali baru kita dibayar. Jadi ada yang per mingguan, ada yang per harian, ada per jam, ada yang 1 fortnight. Nah, yang sudah sebagai tenaga tetap dibayarnya adalah bulanan. Itu adalah yang sudah dianggap sebagai pegawai tetap. Ini ada yang pakainya time rate. Ada struktur upah yang dipergunakan piece rate. Piece rate itu adalah berapa yang dia hasilkan dan hasilnya itu baru dibayar. Misalnya bisa dalam bentuk misalnya pekerja untuk sejumlah produk berapa yang dia hasilkan, maka dapat ini di masyarakat dulu, masyarakat kita, masyarakat petani di Indonesia, itu kadang-kadang kalau dulu menuai padi, itu mampu kalau dia menuai padi, maka 7/1. Jadi kalau bisa dia menghasilkan 7 paket, 7 bengket gitu, maka 6 untuk yang punya sawah, 1 untuk pegawai yang itu mempergunakan piece rate. Bersama di perusahaan rokok berapa yang dia hasilkan setiap hari, maka dia akan dapat sesuai dengan jumlah yang dia hasilkan. Atau di masyarakat kita sekarang ngupas bawang itu satu
satu karung itu dibayar misalnya 20.000, kalau 2 karung berapa tergantung piece rate yang digunakan. Jadi secara umum, tetapi semua orang kenapa semua honorer ingin diangkat jadi tenaga tetap? Karena kalau sudah tetap segala macam dapat, meskipun kerjanya tidak, motivasi kerjanya, prestasi kerjanya tidak hebat. Kalau sudah tenaga tetap dia bisa ongkang-ongkang. Oleh itu orang sekarang lebih senang lakukan kontrak 2 tahun, boleh diperpanjang, perpanjang. Kalau dia bekerja baik, kalau tidak out. Jadi itu kelihatannya kenapa dua-duanya jadi yang orang setiap itu ingin menjadi tenaga tetap. Oleh karena itu orang berebut, meskipun pegawai negeri gajinya tidak terlampau besar, tapi semua orang banyak sekali yang berebut untuk jadi pegawai negeri. Kalau ada lowongan 1.000, itu yang daftar bisa 100.000. Karena orang itu ada jaminan itu yang betul-betul jaminannya aman, nyaman, tenang, dan itu. Meskipun prestasinya tidak tinggi. Saya kira perusahaan kan lain. Perusahaan adalah untuk mendapat keuntungan, maka orang yang di-hire adalah orang yang sumbangannya sangat tinggi, prestasinya hebat. Bukan hanya hygiene saja, tapi adalah motivator faktor. Saya kira itu bagus sekali. Ya, lanjutkan. Ini udah bagus. Termin pertama banyak sekali masalah. Ya, monggo. Terima kasih Pak Prof atas tambahan penjelasannya. Silakan Bapak Ibu. Di termin kedua kita buka 2 pertanyaan saja. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Ayo. Kayaknya Pak Bong sudah siap dengan pertanyaan nih Pak Bong. Oke. Bong, ayo. Ya. Atau Bu Liberty ini. Ya silakan Pak Bong atau Bu Liberty atau Pak Suryanto atau Pak Wildan, Pak Aprilian, Bu Hervina atau Bapak Ibu yang lain. Boleh tidak hanya pertanyaan, boleh juga pernyataan gitu. Sehingga nanti bisa ditanggapi oleh meramaikan deh ya Pak. Iya. Ya. Oke, ayo. Tadi kan dibahas antara kompensasi dan benefit ya. Kalau menurut teman-teman kelompok 3, yang saya tahu kompensasi kan kita diatur. Kalau benefit itu menurut masukan teman-teman, apakah perlu diatur juga seperti undang-undang di dalam undang-undang ketenaga kerjaan? Karena kalau kita lihat benefit dari PNS itu jauh lebih tinggi daripada gaji pokoknya gitu loh. Sedangkan kalau di perusahaan swasta umumnya gaji pokoknya lebih tinggi daripada benefit. Menurut teman-teman di kelompok 3 gimana? Ya, terima kasih Pak Bong. Kita simpan dulu pertanyaannya. Satu lagi, Bapak Ibu silakan. Ini kesempatan langka, ini tinggal 1 pertanyaan di termin kedua gitu. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau membuat pernyataan. Pak Suryanto, silakan Pak Suryanto. Mungkin ada pertanyaan atau pernyataan. Bu Hervina. Iya Pak Fajur, izin bertanya. Oke, ayo bagus. Saya ingin menanyakan, tadi ada slide yang menjelaskan mengenai pay for performance, mengenai pemberian kompensasi berdasarkan kinerja. Nah, di situ kan ada poin tentang tunjangan, insentif, bonus, komisi, dan bonus achievement. Saya minta tolong untuk kelompok 3 menjelaskan masing-masing itu kayak tunjangan dapatnya seperti apa, insentif itu seperti apa, ataupun bonus pun seperti. Nah, kemudian menurut kelompok 3 ini, apakah ada jenis perusahaan yang memberikan semua kompensasi ini? Kalau memang tidak ada, biasanya tadi kayak tunjangan, insentif, ataupun bonus diberikan seperti apa? Kan mustahil biasanya perusahaan memberikan semua kompensasi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Hervina. Bapak Ibu di kelompok 3, tadi ada 2 pertanyaan. Dan sebenarnya 3 pertanyaan ya dari Bu Hervina ya. Ada 2 pertanyaan tadi. Jadi yang pertama dari Pak Bong, kalau nggak salah tadi pertanyaannya mengenai
Kenapa ya? Tadi pertanyaan mengapa di sektor publik atau di PNS itu benefitnya lebih banyak daripada sektor swasta gitu. Kira-kira begitu ya Pak Bung ya? Saya menanyakan apakah perlu dilakukan pengaturan terkait Oh iya, benefit iya, ya. kompensasi. Oke. Ya, lebih ke apakah perlu dilakukan pengaturan terkait dengan benefit. Tadi dicontohkan Pak Bong bahwa benefit di sektor publik di PNS itu dirasa lebih banyak ketimbang sektor swasta, gitu. Karena sektor swasta lebih mengedepankan pembayaran untuk gaji dan sebagainya ya, sifat yang ke sana gitu. Kemudian yang kedua dari Bu Herlina itu minta mungkin diberikan contoh real ya kali ya Bu Hervina ya. Apa itu pay for performance, apa itu yang tadi jadi jenis kompensasi lah yang kalau nggak salah ada 3 tadi ya, termasuk benefit itu ya. Kemudian yang pertanyaan lanjutannya itu apakah sebuah perusahaan atau organisasi itu harus memberikan kompensasi ke dalam 3 hal tersebut gitu. Ya, kalau dalam kesempatan kalau nggak salah itu sering disebutnya 3P ya. 3P for position, pay for performance, sama pay for satu lagi apa ya untuk pengganti istilahnya benefit itu. Ya, silahkan kelompok 3 untuk mencoba menjawab tadi yang sudah ditanyakan. Mungkin bisa dari siapa dulu, Bu Fedi? Baik, terima kasih. Silakan Bu Fedi. Ya. Pertanyaannya dan Pak Fazlur, seperti kita tahu bahwa benefit secara teoritis benefit cost ratio itu ada hitungannya. Saya mohon dikoreksi pada Pak Prof dan teman-teman. Seperti BCR atau present value dari manfaat kita bagi dengan present value dari pengorbanan atau biaya. Jadi kesimpulan dari pertanyaan Pak Bung itu menurut saya memang perlu adanya perhitungan dari benefit tersebut, karena ada beberapa manfaat dari benefit itu kan meningkatkan kualitas karyawan yang akan berdampak pada hasil kinerja yang lebih baik, lalu meningkatkan kenyamanan dan meningkatkan produktivitas kerja. Maka perlu ditetapkan perhitungan-perhitungan benefit dari perusahaan itu seperti itu. Dari teman-teman yang lain ada tambahan maupun Silakan Bapak Ibu di kelompok 3 untuk menambahkan, baik dari pertanyaannya Pak Bong maupun pertanyaan Bu Hervina. Untuk yang Bu Hervina izin menjawab. Tadi pay performance ya Bu ya. Pertanyaannya itu satu apa Pak Fazlur? Apakah minta didetailkan aja Pak? Oh iya. Ya minta diberikan contoh dan apa contoh itu gitu. Ya. Perusahaan yang apakah ada perusahaan yang memberikan ketiganya begitu ya? Ya, apakah perusahaan harus memberikan ketiganya sebagai sistem kompensasi begitu ya Bu Hervina ya? Apakah tadi ini Pak kan di pay performance ini ada 5 ya, ada 5 jenis kompensasi. Nah, apakah ada perusahaan yang memberikan semua kompensasi jenis seperti ini? Kalau memang tidak ada, biasanya contohnya seperti apa yang hanya memberikan tunjangan ataupun komisi ataupun bonus gitu? Baik, Bu Hervina, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pay performance, biasanya di perusahaan penjualan sering kita dapati. Jadi di mana gaji pokoknya itu lebih rendah daripada standar rata-rata, tapi akan terakumulasi pendapatannya berdasarkan dari jumlah penjualan yang berhasil dihasilkan. Jadi departemen sales itu biasanya menggunakan pay for performance. Terus mungkin ada beberapa di manufacture, bagian produksi. Jadi setiap menghasilkan jumlah tertentu dari produknya itu hasilnya nanti akan diperhitungkan sesuai dengan output produksi. Jadi benar-benar by performance seperti itu. Ada juga yang dicampur Bu. Jadi nanti diberikannya dalam bentuk yang tadi ya, insentif, tunjangan, ataupun bonus. Jadi misalkan begini, satu kelompok kerja diberikan target
untuk bisa melakukan penjualan total nominal sekian. Begitu itu over target, nah itu ada tambahan lagi Bu, bonusnya diberikan gitu. Yang entah bisa langsung diberikan kepada si pekerjanya atau dibagi kepada departemennya, nanti dibagi secara proporsional. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dihitung atau tidak bisa dikuantifikasi, sekarang tuh banyak juga yang menggunakan pay performance, tapi di-inline-kan dengan KPI departemennya Bu biasanya. Jadi bisa juga dicoba seperti itu, departemen ini achieve nih KPI-nya. Jadi kan KPI-nya beda-beda. Kalau sales sudah pasti KPI-nya penjualan, tapi misalkan customer service KPI-nya berdasarkan jumlah komplain yang berhasil ditangani gitu, atau jumlah cacat yang berhasil ditekan. Ketika itu tercapai, ada beberapa perusahaan yang menurunkan itu dalam bentuk nominal. Jadi selain daripada karyawan ini mendapatkan kompensasi yang sifatnya tetap, ada juga yang tunjangan-tunjangannya ini atau bonusnya atau insentifnya ini disesuaikan. Akhirnya jadi variabel Bu, jadi tidak tetap gitu. Benar-benar didasarkan daripada performa kerjanya. Begitu Bu Hervina. Makasih Pak Zulfikar. Ini kalau misalnya kayak bonus atau komisi, bedanya di mana ya Pak? Ya. Sama adjustment tadi. Sepengetahuan saya Bu, kalau komisi itu dihitung dari per transaksi satu barang. Misalkan dia dapat komisi 2,5% setiap kali menjual 1 unit kendaraan bermotor nih di perusahaan showroom gitu. Jadi nanti akan diperhitungkan total dalam sebulan berhasil menjual 100 unit, nah itu komisinya berapa. Kalau bonus ini biasanya ketika dia berhasil mencapai jumlah tertentu, mencapai 100 unit, nanti turun bonusnya di situ. Ada tambahan lagi bonus. Nah, bonus ini macam-macam kan. Ada bonus achieve targetnya, ada bonus berdasarkan pelipatan, dan biasanya ini perusahaan punya caranya tersendiri, karena prinsipnya kan pemberian kompensasi ini untuk mengatur agar bisa menarik ataupun memberikan semangat bagi si tenaga kerjanya Bu. Jadi bisa saja ada perusahaan yang berpikiran lebih baik bonusnya yang dibesarkan, tunjangannya yang lainnya tetap, misalkan gaji pokoknya tetap, atau ada juga yang mungkin di benefitnya diatur dengan cara-cara yang lain gitu. Bahkan ada yang pemberian natura ya Bu ya. Itu kan bagian dari benefit sebenarnya, diberikan saham perusahaan kah, atau diberikan rumah dinas, diberikan kendaraan dinas gitu. Atau mungkin yang jomblo bisa dikasih pasangannya sekalian tuh. Pokoknya biar betah lah karyawan yang bagus itu. Demikian Bu. Terima kasih Pak Zul. Ini ada teman-teman di kelompok 3 yang mau menambahkan. Sebenarnya ada pertanyaan Pak Bung tuh belum dijawab kayaknya. Betul. Pertanyaan Pak Bung tadi terkait dengan apakah perlu ada pengaturan benefit ya Pak Bung ya, terkait dengan benefit itu. Silakan Bapak Ibu. Izin menambahkan. Ya. Sebenarnya kalau menurut saya benefit itu nggak perlu diatur secara rinci Pak, karena sudah diatur di upah minimumnya. Upah minimum itu kan diatur sedemikian rupa agar jangan sampai seseorang bekerja mendapatkan penghasilan yang bahkan tidak mencukupi ke standar indeks layak hidup. Nah itu yang dijaga, diberikan sejaringnya. Yang sekarang itu tidak boleh di bawah indeks kelayakan hidup di masing-masing daerah. Itu diatur. Jadi cukup sebenarnya si upah minimum. Adapun si benefit itu dibebaskan kepada para pemberi kerja untuk bisa menjadikan perusahaannya ya lebih kompetitif saja dibandingkan perusahaan-perusahaan lain. Agar tenaga kerja terbaik nyangkutnya itu di perusahaan dia gitu. Ya kalau menurut saya pribadi sebenarnya untuk benefit tidak perlu
tidak perlu diatur lagi. Yang penting karena sudah ada si standar upah minimumnya itu kan. Kalau itu tidak diatur, terus orang bisa seenak-enaknya, nanti bisa jadi ada tenaga kerja yang sudah kerja lama pun hidupnya tidak sejahtera karena ternyata diberikan upah yang di bawah angka layak hidup di tempat dia. Terima kasih. Oke, silakan bagi Bapak Ibu di kelompok 3 ingin menambahkan. Mungkin sebenarnya kalau ini sekedar diskusi saja ya Bapak Ibu. Sebenarnya kalau pengaturan benefit setahu saya sebenarnya sudah ada kali ya. Kayak semacam jam sostek, kemudian untuk yang di swasta itu kan benefit ya, menyangkut benefit ya. Kewajiban untuk BPJS kesehatan atau jam sostek sekarang menjadi BPJS ketenagakerjaan, ada iuran hari tua, kemudian jaminan kecelakaan kerja dan seterusnya gitu. Itu kan sifatnya benefit atau pay for person ya. Ya. Kemudian kalau di PNS juga ada BPJS BPJS kesehatan, terus kemudian ada Taspen gitu kan. Itu setahu saya sudah ada sih sebenarnya gitu. Iya betul Pak. Ya. Saya baru ingat tuh. Iya itu masuknya benefit juga tuh ya. Tahu gimana? Iya benefit kan Pak ya, kan terkait asuransi. Kan asuransi kemudian dan harusnya BPJS, terus kemudian cuti gitu. Waktu libur ya, itu masuknya ke peraturan kerja atau itu bagian dari benefit, Prof? Ya, itu memang itu sudah diatur. Ya. Peraturan hak dan kewajiban. Itu kalau nggak salah masuk komponen benefit ya, Prof ya? Ya. Bukan upah, bukan gaji tunjangan atau pay benefit for performance, tapi itu kan karena dia jadi karyawan dia harus punya benefit asuransi kan gitu kan. Ya, kesehatan maupun pensiun lah dan sebagainya gitu. Kira-kira itu kali Pak Bong ya. Mungkin ada yang mau dielaborasi lebih lanjut Pak Bong terkait pertanyaan yang tadi. Nggak cukup Pak. Ya. Izin Pak Prof, sudah 2 termin. Apakah masih dibuka termin baru? Kalau masih ada. Ya, kalau izin untuk membuka termin baru. Ini Bapak Ibu masih ada waktu. Jadi silakan bagi yang belum menyampaikan pertanyaan maupun membuat pernyataan masih diberikan kesempatan nih. Sudah jelas semua sepertinya Pak Faslur. Gimana? Sudah jelas semua katanya. Ya, semakin berikutnya katanya. Ya. Itu Pak Aris sudah mau nanya loh. Ayo, silakan. Ya, selamat sore. Semakin tidak ada pertanyaan ya. Ya, silakan Pak Aris ya. Ayo. Baik Pak Fajrul, terima kasih. Pak Prof juga terima kasih. Sedikit meramaikan kata Pak Bong ya, saya juga ikut meramaikan Pak. Ini sih sebenarnya lebih ke arah sharing sih Pak. Jadi mungkin karena pernah bekerja di beberapa perusahaan, pernah merasakan beberapa perbedaan dari cara menghitung insentif Pak, gitu kan. Nah yang ingin mau saya tanyakan itu apakah mungkin ada kebijakan tertentu dalam pola penghitungan insentif gitu kan, seperti yang tadi saya kutip dari yang disampaikan Pak Jul bahwa untuk pemberian insentif katakanlah 1 unit motor persentasenya adalah mungkin bisa sampai 2,5% dari total penjualan gitu kan. Nah saya yakin hal ini tentunya pasti akan berbeda dengan subjek perusahaan-perusahaan lain di luar dari otomotif gitu Pak. Nah pertanyaan saya adalah, jadi apakah itu semua sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait perhitungan insentif dari berbagai industri, atau memang kebijakan itu diterapkan tergantung dari perusahaan itu masing-masing? Itu aja untuk sharingnya, mungkin bisa dijawab dari kelompok 3 atau mungkin teman-teman yang lain. Gitu Pak Fajrul. Ya, terima kasih Pak Aris yang sudah menambah penderitaan kelompok 3. Jadi ini masih dibuka satu pertanyaan. Ya, bukan Pak. Ya, baik Pak Fajrul, terima kasih Pak. Ya. Jadi silakan satu lagi izin Prof ya untuk satu pertanyaan. Silakan. Biar adil gitu. Jadi setiap termin ada 2 pertanyaan. Silakan. Tapi kalau tidak salah Pak Fazlur, ini pertanyaannya boleh juga dijawab oleh kelompok yang lain katanya kalau. Oh iya, pastinya Pak, pastinya Pak Jul. Setuju Pak Jul, setuju Pak Jul. Setuju.
biasanya yang sering bertanya itu ada Bu Rahmawati, ada Pak Edi, ada Pak Agref, Pak Wahyu, Pak Yudi, Pak Yudi kelompoknya ya, Pak Wildan, Pak Tri, Bu Meta. Silahkan kalau masih atau Saya Bu lihat Bu Liberty. Liberty belum menjawab nih Pak. Ya. Saya lihat belum ada suaranya nih Bu Liberty. Ya, ada Bu Liberty dan Pak Edi yang sudah buka kamera. Jadi Kalau saya sementara tidak ingin menambah penderitaan Pak Zuldat, teman-teman dulu. Jadi silakan Pak Edi atau tadi Pak Edi udah ini ya. Silakan Bu Liberty kalau mau bertanya atau mempertanyakan lah terkait dengan apa yang tadi disampaikan. Ya? Atau bahkan sharing ya. Ya. Biasanya kalau komisi itu tergantung dari industrinya ya. Kalau industrinya misalkan di perusahaan obat-obatan yang marginnya besar gitu, itu bisa dapat fee-nya, si timnya itu tuh bisa di atas 7% gitu. Tapi kalau yang marginnya tipis di FMCG itu pengalaman kami sih Pak, FMCG itu fee-nya range-nya dari 0,5 sampai maksimum itu 1,5%. 1,5%. Terus, bisa diklarifikasi Pak Zul, FMCG itu apa? Fast moving consumer good, jadi kayak cabai, kayak saus, Indomie, rokok gitu. Oke. Karena itu kan rata-rata marginnya paling total nih si distributornya ambil dari prinsipal paling dia cuma margin 9 sampai 12%. 2% buat salesnya paling tuh di 1,5 sampai dengan 1,5, biasanya begitu. Jadi tergantung dari kelas industrinya. Tapi kalau yang barang teknologi atau yang di bidang medis gitu, jam berapa nanti nyampe? Nggak salah ya. Jadi nggak ada. Ya, pokoknya pakai rem ya Pak. Pak Bong bisa ya. Kasih. Lanjut Pak, maaf Pak. Itu sharingnya sih, tapi nggak ngerti Pak Edi atau Pak Bong. Nah, di Pak Bong berapa tuh Pak? Komisinya Pak. Kalau bagus saya pindah nih Pak. Iya. Saya kebetulan nggak ada komisi Pak. Rahasia perusahaan. Rahasia dapur katanya. Rahasia dapur. Pak, saya Ayo. Silakan Bu Liberty. Tadi kayaknya mau komentar Bu Liberty ya. Komentar ya Pak. Komentar. Jadi kalau seperti Pak Haris tadi, karena pengalaman kita bekerja kan ada beberapa perusahaan yang memang kita sendiri untuk upah kita atau apa yang kita dapat, misalnya intensif, bonus dan segala macamnya berbeda setiap perusahaan. Saya juga nggak tahu apa indikator mereka, tapi saya waktu bekerja di Astra Honda Motor Pak, kalau bekerja di sana mulai dari kita dapat seragam, sepatu, itu per 6 bulan sekali kita dapat 2 pasang. Jadi itu semua. Jadi pakaian kita, seragam kita semua dapat. Makan, terus transport, terus semuanya kita dapat. Terus kalau kita misalnya setiap hari masuk, misalnya jam Senin sampai Jumat masuk, itu intensif kita muncul. Misalnya setiap jabatan golongan berbeda. Nah, misalnya THR, bonus, itu setiap tahun kita naik terus Pak. Setiap tahun itu naik. 1,01%, 1,0, itu terus sampai bonus kalau di Astra Honda Motor. Jadi saya rasa kalau bekerja di sana, apapun yang kita ada break, coffee break setiap 15 menit sekali, kan harusnya 4 jam itu harus istirahat. Tapi kita biasanya itu semua karyawan bahkan staf semuanya itu mendapatkan. Jadi waktu istirahat 15 menit dapat coffee break lagi. Jadi ada roti, ada minuman teh, ada segala macam. Hebat banget ya. Bisa gemuk ya. Honda Motor Pak, itu betul-betul itu semua. Jadi bonus naik. Ya Pak, ya Prof. Betul, itu Astra tuh saya dengar Bu, salah satu tempat incaran para fresh graduate dan susah banget Pak kalau mau ngebajak orang Astra itu Pak. Iya. Jadi selama di Astra Honda Motor kita terima yang enak. Jadi seragam kita saya nggak mikir bahwa saya harus ganti pakaian apa hari ini, enggak. Semua itu mulai dari level yang paling tinggi sampai operator kita seragamnya sama semuanya.
Jadi selalu dapat yang sama semuanya. Jadi per 6 bulan kita dapat mau rusak mau enggak itu sama. Jadi sama dengan barang-barang spare part apapun yang mobil itu, yang OEM itu, kita karyawan di sana itu dapat jatah untuk diskon. Tapi tidak boleh dijual keluar ya Pak ya. Tapi kita dapat di situ. Jadi kalau Honda di waktu di AM betul-betul memang mendapatkan fasilitas yang bahkan kalau bonus itu bisa kali 10 kali gaji tergantung lama kerja. Nah, ada penghargaan bla 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 macam-macam kalau di Honda Astra Motor. Nah, waktu itu pernah saya kerja lagi di kawasan MM 2100 itu yang dependernya Suzuki Pak. Jadi waktu itu karyawan itu gajinya berdasarkan upah minimum regional. Jadi ada transportasi, ada makan dan segala macam. Tapi saya tidak tahu dari pihak HRD yang waktu itu disnaker sendiri yang dipegang sama perusahaan itu, jadi dia minta gaji yang UMR waktu itu kalau nggak salah 3 juta sekian, dia pecah Pak. Jadi dia pecah, jadi gaji pokoknya 1 juta saja, terus nanti dibuat uang transportasi, uang makan dipecah pada saat kedatangan karyawan hadir. Supaya apa? Supaya untuk menghitung upah lemburnya, overtime-nya itu berdasarkan gaji pokok. Atau pada saat ada lembur, THR dan segala macam bonus, itu berdasarkan perhitungan gaji pokok. Jadi semuanya berdasarkan, jadi gaji pokok yang dikecilkan. Sementara yang sudah berlaku adalah ya upah minimum itu aja yang dibagikan untuk penghitungan lembur misalnya. Jadi waktu itu terjadi ya protes. Tapi saya tidak habis pikir kenapa itu seorang yang memang masih disnaker, berhubungan disnaker, menyarankan seperti itu ke perusahaan waktu itu. Jadi saya nggak tahu apakah sama waktu saya di Sentul pun sama Pak. Jadi kita waktu di kawasan ini di Sentul itu semua bagus-bagus, tapi saya nggak ngerti kenapa orang disnaker sendiri itu menyarankan oh seperti perusahaannya buat ini, sehingga karyawan sendiri bisa dikalahkan waktu itu dengan jadi kebutuhan yang harusnya kewajiban karyawan dapat itu nggak dapat gitu. Jadi seperti itu. Jadi sekarang banyak perusahaan yang memang yang karena saya juga lihat itu pasti berbeda-beda setiap perusahaan. Jadi apakah dia karyawan tetap atau karyawan kontrak? Karyawan tetap pun kalau perusahaan tidak mau tetap aja mudah dipecat, di PHK. Dengan cara apa? Dipindahkan dia di bagian yang tidak dia suka. Akhirnya dia harus mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri kan tidak ada aturan dapat uang pesangon dan segala macamnya. Paling uang terima kasih seperti itu. Jadi kalau saya rasa apa yang kita dapat itu ya tergantung perusahaan karena karyawan tenaga kerja banyak banget. Hari ini di perusahaan sekarang aja, Prof, teman-teman yang lain itu kita butuh orang, kita butuh sedikit yang melamar duduk. Kita butuh cuma 1 atau 2 yang melamar bisa sampai segitu. Jadi mungkin karena kesulitan itulah sehingga kita karyawan ya terima, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Seperti itu sharing dari saya, Prof. Teman-teman terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Liberty. Silakan kelompok 3 kalau ada yang mau ditanggapi. Atau saya boleh menambahkan Pak Fazlur? Oke, silakan Pak Edi. Menyangkut pertanyaan Pak Aris tadi, jadi tinggi rendahnya atau besar kecilnya komisi itu memang dipengaruhi oleh mudah sulitnya suatu produk untuk dijual. Gitu. Jadi kemudian adalah semakin mudah barang itu dijual, maka semakin kecil biasanya baik komisi maupun gajinya. Tapi semakin sulit barang itu dipasarkan, maka gaji maupun komisinya itu semakin besar. Sebagai contoh, kalau kita sebagai sales di perusahaan yang dealer motor, yang itu barang-barang yang mudah dijual, ya, dengan modal KTP juga bisa terjual, itu mungkin kalaupun ada gajinya UMR ya. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau kita bekerja di perusahaan vendor ERP global ya, katakanlah SAP gitu ya, itu gaji pokoknya saja bisa sampai 5-10 kali lipat dari UMR gitu. Itu baru gaji pokoknya. Kemudian juga tentu saja komisinya juga lebih besar lagi. Karena tadi formulanya adalah semakin sulit untuk memasarkan, semakin besar juga pendapatannya gitu. Tapi
ternyata dari pengalaman saya ini tidak semua sales itu ada gaji dan komisinya. Jadi ada sales yang ada gaji, tidak ada komisinya. Contoh sales di airline, itu ada gaji tapi tidak ada komisinya. Tapi ada juga sales yang ada komisinya tapi tidak ada gajinya. Contoh sales di perusahaan properti. Jadi kalau kita misalkan mau jadi pemasar dari perumahan Ciputra Group gitu ya, itu kita welcome. Tapi tahap awal tidak ada gaji, hanya ada komisi. Jadi rupanya ini di dunia kerja itu ya sangat bervariasi tergantung industrinya dan tidak bisa disamaratakan. Kira-kira itu Pak tambahan dari sharing dari saya. Terima kasih Pak Edi atas tambahan sharingnya. Mungkin ada yang saya masih boleh mau sharing komentar? dikit? Silakan Pak Bong. Ya. Ya, sebelumnya saya dulu pernah sempat ditawarkan oleh satu perusahaan bergerak di bidang penjualan bahan kimia, bahan baku lah. Jadi sistem komisinya itu barang yang baru di customer baru itu biasa komisinya gede, jadi sekitar 10%. Jadi kalau sudah berjalan 1 tahun, nanti tahun kedua itu persentase komisinya turun jadi 5%, karena dianggap oh sudah lewat setahun gitu. Makin lewat tahun ketiga ya makin kecil, jadi sekitar 2% seperti itu. Itu sistemnya. Terus juga sangat berpengaruh kalau misalnya customernya bayarnya susah, komisinya dipotong 1% setiap bulan. Jadi harusnya dia dapat 10 karena dia susah bayar, 9%. Makin lama customer bayar, makin turun. Jadi itu kayak memicu salesnya untuk lebih aktif. Itu salah satu sistem komisi sih yang pernah saya ini. Kebetulan tempat saya kerja nggak ada sistem komisi gitu. Lebih ke bonus sih. Bonusnya lebih ke penilaian personal dan pencapaian personal sih. Jadi secara grup dan achievement secara grup dan achievement secara personal gitu. Itu mungkin sharing sedikit tentang ya komisi di beberapa ini sih yang pernah kebetulan saya dengar sih gitu. Iya, ini sekaligus klarifikasi Pak Zul ya tadi ya, Pak Bong memang tidak ada komisi tapi yang ada bonus gitu. Ya. Bonus lebih gede. Saya izin menambahkan Pak. Ya. Silahkan Pak Aris. Iya Pak, jadi terima kasih tadi Pak Edi sharing, Pak Bong juga Pak Jul. Jadi ya memang karena mungkin realitanya hampir sama Pak ya. Mungkin setiap perusahaan punya kebijakan masing-masing dalam penghitungan insentif gitu kan. Nah sedikit sharing dari kami yang bergerak di bidang IT ya, khususnya startup Pak sekarang. Jadi memang metode untuk insentif itu udah berubah drastis atau saya lihat sudah banyak perubahan yang signifikan. Salah satunya contoh kayak kami berjalan di perusahaan software ya, penyedia untuk aplikasi restoran, hotel dan sebagainya gitu kan. Jadi kami tidak punya marketing Pak, modelnya seperti itu sekarang gitu. Jadi tapi kita bisa kasih sharing profit. Jadi itu yang kita terapkan. Jadi kita mainnya cuma iklan Google Ads gitu kan, Facebook segala macam gitu kan. Investi lebih ke arah konten gitu kan. Jadi dari situ yang kami dapat adalah banyak maksudnya agen penjualan di beberapa wilayah. Tidak terikat untuk penggajian tetap, tapi yang ada sharing profit selama 1 tahun, gitu kan? Itu saat ini sih karena digitalisasi sudah mulai digandrungi masyarakat, jadi jauh lebih efektif ketimbang kita merekrut marketing. Mungkin untuk yang sektor IT seperti itu Pak, gitu kan? Dan ini kenapa kita terapkan seperti ini? Kayak saya lihat model kayak Moka, Pos, gitu kan, yang penyedia software untuk aplikasi retail, gitu kan, dan restoran, gitu kan, banyak menerapkan hal seperti itu. Jadi kita coba. Bahkan sekarang saya nggak punya satupun marketing gitu kan, semua marketingnya ada di konten Facebook kita buat satu video gitu kan, terus video itu memang didorong dari sisi ads-nya, baik itu di Instagram, Facebook dan sebagainya gitu kan. Bahkan saya lihat efektivitasnya untuk mungkin karena momennya sekarang pandemi Pak ya, jadi betul. Orang kan banyakkan main handphone gitu ya. Nah itu jauh lebih efektif ketimbang saya merekrut satu marketing untuk akuisisi hotel gitu kan. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi kenapa ini saya sangkut pautkan? Karena memang mungkin
pertama kebijakan setiap perusahaan pasti beda terkait untuk insentif. Terus yang kedua polanya untuk pengembangan dari sisi metode pengupahan juga mungkin udah agak sedikit bergeser gitu kan. Itu Pak kalau sharing dari kita dari software development gitu kan, pengembang software. Itu mungkin Pak yang saya tahu tambahkan. Terima kasih. Pak Aris, Boleh Pak, tambahan informasinya, yes, dan share-nya. Ada tambahan lagi dari Bu Rahmawati, silakan. Ya, boleh sedikit ya Pak ya. Tadi kan semua pada sharing dari perusahaan, terus Pak Aris dari IT. Saya teringat melihat bank ya, seperti bank. Bank kan kalau kita lihat ya, sekarang ini masalah kompensasi dan lain-lain itu kalau menurut saya loh, saya pribadi kalau saya melihat, maksud saya melihat karena kebetulan suami saya di bank ya. Jadi kadang kalau saya mau protes juga dia bilang nggak tahu, bukan urusanmu gitu kan. Artinya gini loh Pak, saya kadang tuh melihat dibilang tidak adil juga tidak ya, karena masing-masing sudah punya bagiannya masing-masing. Tapi kan seperti misalnya seperti AO, account officer itu kan kalau dipikir tanggung jawabnya, tugasnya lebih berat, tetapi dia harus ke sana kemari untuk menganalisis kredit dan lain-lain. Tapi risikonya kan gede sekali. Risikonya itu artinya gini loh Pak. Contohnya tuh seperti, karena pengalaman dari suami saya, ada pernah cerita ketika ada yang mutasi, terus dia harus menggantikan kebagian gantiin teman yang nasabahnya semua bermasalah. Nah, otomatis kan risiko itu dia yang akan nanggung untuk selanjutnya risikonya. Risiko nunggak dan lain-lain kan harus ditanggung ya Pak ya. Terus saya melihat enak sekali kalau yang di bagian misalnya KPR. KPR itu kan hanya duduk di tempat. KPR lagi, kredit pegawai ya, untuk yang bagian kredit pegawai. Itu kan dia nggak datangin orang. Yang di PNS yang pada datangin untuk itu. Tetapi kan kompensasinya lebih tinggi. Maksudnya bonus dan lain-lainnya, sementara yang menurut saya yang tekanannya lebih tinggi, seperti harus dikejar target dan lain-lain, itu kasihan sekali. Jadi ini nyata ya Pak ya, maksudnya suami saya itu kebetulan kan orangnya nggak ngoyo, maksudnya dia kan orangnya santai, maksudnya nerimo sekali. Jadi ketika dia bilang nggak capai target dan lain-lain, dia santai aja, karena dia bilang kalaupun perusahaan mau berhentikan saya kan enak, dapat kompensasi. Kalau saya mengundurin resign sendiri nggak dapat apa-apa. ngomongnya enak gitu. Kebetulan suami saya kan account officer, AO-nya. Nah, AO-nya udah lama, tapi kan saya melihat apa sih, kalau untuk satu sisi ya, kalau dalam bank gitu yang pegawai-pegawai baru, misalnya yang baru-baru masuk, terus kebetulan dia penempatannya itu di tempat yang enak, maksudnya yang enak, yang targetnya nggak terlalu itu, otomatis kan kompensasinya, bonusnya lebih gede. Sementara kalau saya waktu itu pernah ngalamin sendiri Pak, maksudnya saya pernah bertanya, emang nggak dapat bonus? Dia bilang gini, nggak tahu. Maksudnya nggak tahu itu mungkin nggak capai target ya, mungkin nggak capai target. Sementara yang hanya duduk di belakang meja, yang nggak perlu nyari target, justru dapatnya gede. Saya bilang kenapa nggak minta pindah ke situ aja. Maksudnya kan kalau kita lihat Pak, ini maksudnya kondisi real ya, kondisi real yang saya sendiri kadang menganalisa, tapi kalau mau diprotes kan protes sama siapa ya? Karena itu sudah merupakan, berarti kan sebuah perusahaan, khususnya bank ya, itu kan berarti apa sih, kalau saya katakan tidak adil ya mungkin seperti kayak tidak adil gitu, sehingga mungkin itu kesimpulan saya, banyak sekali orang yang resign. Banyak sekali teman-teman di sini aja, teman-teman suami saya itu udah lebih dari 10 kali yang resign, angkatannya dia lah. Nah, mungkin sisa-sisa dia. Ya itu Pak, jadi kompensasinya itu menurut saya karena perhitungannya langsung, misalnya capai target, terus mungkin 2 kali gaji pokok, atau 4 kali gaji pokok segitu. Itu kalau yang mencapai nilai A. Kan mereka juga ada nilainya ya, ada grade, ada nilai bukan grade, kayak di PNS itu kan SKP ya. Mereka ada nilainya. Ketika nilainya C, ya nggak dapat apa-apa. Jadi kalau saya lihat sia-sia ya kan Pak ya, kalau dipikir ya. Maksudnya hasil kerja kerasnya hanya untuk mungkin targetnya itu kurang dikit lagi. Tapi
dianggap tidak ada artinya sama sekali. Dan lebih Baik. apesnya ketika menggantikan orang yang bermasalah misalnya, yang bermasalah memang yang kasusnya banyak. Nah, itu kan berarti risiko juga Pak ya. Jadi kasihan juga kalau saya lihat. Mungkin terus tambahan lagi tadi saya tertarik dengan kalimatnya Bapak yang mengatakan PNS memang kelihatan tenang, maksudnya aman dan lain-lain ya Pak ya. Tapi kalau saya kok justru lebih senang lihat cara kinerjanya teman-teman yang di perusahaan-perusahaan. Kenapa ya? Artinya sesuai kemampuan gitu. Kalau di PNS itu kan Bapak mungkin teman-teman yang di PNS sudah ngerasain ya. Ibaratnya orang kan kita nggak dianggap, maksudnya nggak dianggap itu ketika tidak satu visi dengan pimpinan karena dianggap terlalu idealis dan lain-lain, karena terlalu idealis gitu kan nggak ada artinya Pak. Sementara orang yang kita lihat jelas-jelas nggak ada kemampuan dan lain-lain, grade-nya langsung tinggi. Sekarang kan PNS kan ada jabatan fungsional ya yang menentukan tunjangan kinerja itu, yang tukin dari BKN itu kan ditentukan oleh grade-nya. Nah, ketika grade-nya hanya 7 seperti saya tuh, kan saya sekarang 7 ya, grade-nya 7. Sementara teman-teman yang baru masuk angkatan baru masuk yang wawancara PNS-nya saya lakukan, saya yang waktu itu ngetes mereka, tiba-tiba grade-nya tinggi. Ya karena pimpinan mungkin ya saudaranya dan lain-lain, sehingga jujur saya dulu tahun 2017 itu saya waktu itu membawahi semua, saya yang minta mundur Pak. Saya nggak kuat. Nggak kuatnya apa? Karena saya melihat bahwa Pak, kalau kenyataannya seperti begini, mendingan saya jadi setan di depan pimpinan daripada saya jadi malaikat tapi di akhirat saya jadi setan. Saya katakan gitu loh Pak. Saya bilang mendingan saat ini saya jadi setan di depan Bapak daripada nanti di akhirat saya jadi setannya. Ngapain saya jadi malaikat sekarang di depannya Bapak, manut-manut, maksudnya manut-manut itu sesuai apa maunya, sementara nanti di akhirat tanggung jawab saya berat loh Pak. Saya bilang saya dilantik itu di atas Al-Quran. Saya sampai katakan gitu Pak. Jadi makanya sekarang saya udah nggak ngebawahin administrasi umum, kepegawaian dan keuangan lagi. Saya sekarang dipindah ke fakultas yang anggaplah kerjaannya cuma bertemu mahasiswa. Kayak gitu Pak. Jadi apa ya Pak ya, maksudnya di luar dari masalah yang tadi suami ya, maksudnya saya melihat MSD, maksudnya yang teori-teori yang ini tuh terkadang bukan kecewa Pak, maksudnya mohon maaf, bukan kecewa karena saya udah merasakan semuanya dan tidak sesuai semua dengan teori-teori gitu loh Pak. Jadi kayak bertolak belakang. Jadi kadang tuh kalau saya mendengar Bapak punya penjelasan, ya Allah bagus banget, maksudnya teorinya tuh udah jelas-jelas, tetapi kan di lapangannya, real lapangan tuh sulit sekali Pak, sulit. Saya ketika saya komitmen dengan masalah absensi aja, yang bawahan saya dulu yang karena saya ngancem dia, bukan ngancem, saya bilang awas ya, kamu jangan nurut walaupun itu pimpinan yang ngomong, itu bukan Tuhan. Saya katakan gitu kan, itu dia disepak maksudnya. Tapi dia nggak marah, artinya dia nggak marah bukan karena saya yang ngajarinya, tidak. Tapi saya bilang mendingan kita disepak, maksudnya ya, daripada kita harus manut sama aturan yang nggak jelas. Terserah saya bilang kalian katakan saya orang yang idealis, terserah. Tapi saya bilang itu aturan bukan saya yang buat. Saya ngerti, saya akan tetap punya kebijakan tersendiri, tapi kalau sudah lewat dari aturan saya nggak mau Pak. Saya katakan gitu Pak. Kayaknya sekarang saya nggak terlalu pusing, maksudnya nggak terlalu pusing walaupun lihat kenyataannya sekarang ya gitu deh, tambah parah Pak. Maksudnya ada yang baru masuk langsung grade tinggi, ada yang kerjanya bagus malah disepak, malah bingung. Makanya kenapa salah satu alasan saya mendingan saya tugas belajar, saya nggak mau pikirin kantor lagi gitu. Baik, terima Begitu, Pak, kasih sharing Bu dari Rahma. saya Pak ya. Mungkin cukup kali ya Iya, sharing dari cukup, teman-teman ya. semuanya. Sekaligus kita serahkan ke Pak Prof untuk mungkin ada tambahan atau Oke. ya Terima terkait kasih dengan apa Pak yang Pak disampaikan. Rahman. Ya. Terima kasih pada teman-teman keluarga, bagus sekali. Ini ada catatan saya adalah yang pertama, misalnya
Dulu bonus itu hanya untuk perusahaan. Sekarang di pegawai negeri pun ada bonus. Misalnya di Dinas Pendapatan Daerah, kalau mencapai target pajak masuk, itu semua pegawai secara kelompok dapat bonus 10 kali gaji. Misalnya itu sekian kali gaji. Jadi itu juga sudah terjadi di mana-mana dan penghargaan atas dapat kinerja. Yang kedua dengan Ibu Liberty, memang di dunia kerja itu masih tetap ada rumus 921. 9 pencari kerja, 2 kesempatan, hanya 1 yang terisi oleh orang yang betul cocok dengan kemampuannya. Jadi begitu sulitnya mendapat pekerjaan, apalagi di masa COVID ini, itu sudah sangat-sangat sulit. Malah banyak yang dikeluarkan, banyak yang resign, Garuda aja sekarang sudah kewalahan. Oleh karena itu memang sangat sulit dapat pekerjaan. Yang ketiga ini adalah Pak Bong itu betul bahwa gaji pegawai negeri kecil, tapi kadang-kadang insentifnya lebih besar, tapi kalau swasta gajinya besar, insentifnya tidak. Ini kalau saya lihat di sini, misalnya untuk seorang pegawai ini bisa kira sama juga dengan di perusahaan. Satu, ada gaji pokok, ada tunjangan kemahalan. Orang yang hidup di Papua yang kemahalannya tinggi itu akan dapat tunjangan kemahalan berbeda dengan yang ada di daerah Jawa ini. Kemudian ada tunjangan jabatan, saya kira sama, ada manajer dengan supervisor, semua beda-beda. Kemudian ada tunjangan istri suami, tunjangan anak, tunjangan transport perumahan sama, asuransi, ada Askes, ada Taspen, ada BPJS tenaga kerja, lalu ada tunjangan hari tua saya kira sama, tunjangan pensiun, tunjangan cuti, dan tunjangan hari-hari keagamaan, itu seluruhnya sama. Yang penting adalah tadi, Bu Rahmawati, saya kira working is an art. Ya, bekerja itu adalah seni. Jadi Ibu menentukan sikap yang tegas, saya ini boleh, ini tidak. Ibu akan mengambil itu bagus. Tapi ada orang yang an art, ya. Dalam keadaan apapun dia selalu dapat menyesuaikan diri tanpa mengorbankan dirinya. Oleh karena itu, jangan jadi ikan mas, jangan jadi shark, tapi jadilah seekor dolphin. Kalau yang namanya ikan mas itu kalau terjadi perubahan, terjadi gejolak, dia kelepak-kelepak mati. Kalau shark, itu selalu orang mencari kesempatan dalam kesempitan. Apapun yang terjadi, pokoknya bagi dia yang untung. Dia makan seluruhnya. Tapi dolphin adalah ikan yang kalau berenang tidak pernah menentang arus, tidak pernah terbawa arus, tapi dia akan menyesuaikan arus dan membagi tempat berenangnya menjadi sangat luas sehingga ikan-ikan lain akan ikut bersama dia untuk mencapai tujuan yang lebih baik, yang lebih sejahtera bagi semua. Oleh karena itu, kembali kita punya karakter masing-masing, yang penting working is an art. Seni bekerja itu. Ngajar adalah seni, kuliah adalah an art, semuanya adalah seni. Bekerja is an art. Bahwa dalam hal ini kita perlu belajar, perlu fleksibilitas, perlu kemampuan, yang penting tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri, tapi berjalan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Saya kira ini bagus sekali, mudah-mudahan diskusi hari ini memberikan wawasan kepada kita. Kalau materi tinggal baca, tapi yang penting wawasan kita bertambah, pengalaman kita bertambah, dan tukar pengalaman menjadi sangat lebih baik. Saya kira itu. Sebelum saya akhiri, terima kasih kepada kelompok 3 di samping hari ini sudah menyajikan dan sudah menyerahkan sehari sebelumnya pada saya. Sudah saya pelajari dengan sangat baik. Hanya kemudian Pak Yudi, masih ada Pak Yudi nggak? Pak, hadir Pak. Pak Yudi, ini Bapak kan kirim ke saya 2 ya Pak Yudi. Yang satu yang PPT-nya bisa saya buka pakai Word, yang satunya lagi tidak bisa dibuka dengan pakai Word. Pakai apa bukanya tuh?
Itu kemarin karena kayaknya saya formatnya pakai WPS, Pak. Coba nanti saya kirim kembali, Pak, pakai format PPT mungkin ya, Pak. Oke, terima kasih Jun. Oke, saya kira sekian sore ini sudah maghrib, teman-teman. Jangan lupa tukang potret difoto dulu untuk laporan ke Pak Tri. Saya kira kita akhiri perjumpaan hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak. Jangan lupa yang kelompok 4 tugasnya adalah proteksi tenaga kerja, dan hari Kamis itu konsepnya sudah dikirim ke saya sehingga saya bisa pelajari dulu. Terima kasih. Selamat sore. Yuk. Terima kasih, Pak. Ayo tukang foto udah? Sudah, Pak. Ya, oke. See you next Saturday. Good. Bagus sekali. Yeah, I'm leaving.